Di kota Madinah, lahir seorang pemuda dari keluarga bangsawan bernama Hanzalah bin Abu Amir. Ayahnya Abu Amir, seorang yang masyhur di kalangan kaum Aus dan Khazraj di Madinah. Ia adalah rohib, bahkan ia dikenal sebagai dukun semasa jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, rasa iri Abu Amir mulai nampak. Ia bersama sahabatnya Abdullah bin Ubay bin Salul terus mencari kesempatan untuk menghancurkan Islam. Hanya saja Abdullah bin Ubay bin Salul berpura-pura masuk Islam, namun sebenarnya masih kufur. Adapun Abu Amir memilih kabur menuju kaum musyrik ke Mekkah untuk melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Ia dikenal dengan sebutan Abu Amir Rohib, sebelum kemudian bergelar Abu Amir Al-Fasik, si fasik karena permusuhannya terhadap Nabi. Namun Hanzalah berbeda dengan ayahnya. Hanzalah muda tumbuh di tengah kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Ia melihat kebenaran yang ayahnya dustakan. Pernah suatu hari ketika Hanzalah sudah tidak sabar terhadap kefasikan dan kekejian ayahnya kepada Rasulullah, Hanzalah meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh Abu Amir ayahnya dengan tangannya sendiri. Namun Rasulullah tidak mengizinkannya. Di usia mudanya, tanpa ragu Hanzalah menyambut seruan Islam, membaiat Rasulullah dengan penuh keyakinan. Hanzalah masuk Islam sebelum perang Uhud, bahkan tergolong dari sahabat generasi muda yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ia dikenal berwajah cerah, bertubuh tegap, penuh semangat dan berjiwa pejuang. Ia menikah dengan seorang wanita mulia, Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul, putri dari kepala munafik Madinah. Malam harinya, ia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam bersama istrinya. Nabi mengizinkan Hanzalah untuk bersama dengan istrinya yang baru saja ia nikahi. Pada saat Hanzalah bersama istrinya, terjadilah dialog kecil tapi penuh semangat. "Wahai suamiku, baru saja engkau menjadi milikku. Mungkinkah esok engkau pergi berperang?" Hanzalah tersenyum. "Demi Allah, aku lebih mencintai Islam dan jihad daripada seluruh kenikmatan dunia." Malam itu, Hanzalah menghabiskan malam pertamanya sebagai pengantin baru. Namun sebelum fajar menyingsing, seruan jihad menggetarkan Madinah. "Berangkatlah, wahai kaum muslimin, berangkatlah! Berangkatlah kalian ke Uhud!" Seruan itu menggetarkan hati Hanzalah. Tanpa ragu, Hanzalah melompat bangkit dari peraduannya. Ia belum sempat mandi janabah dari hubungannya dengan istrinya, namun jiwa mudanya membara memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Teman-temanku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di perang Uhud tahun ketiga Hijriah, Hanzalah termasuk pasukan kaum muslimin. Ia bertempur dengan gagah berani di tengah kekacauan pasukan. Setelah kesalahan pasukan pemanah, Hanzalah tetap kokoh. Sasaran utamanya hanya satu, mencari pahlawan Quraisy untuk dijatuhkan demi mengangkat moral kaum muslimin. Dalam peperangan itu, Abdullah bin Zubair memberikan kesaksian bahwa Hanzalah berhasil mendekati Abu Sufyan ketika teman-temannya justru melarikan diri ketakutan. Abu Sufyan duel 1 lawan 1, terjatuh dari kudanya, wajahnya pucat ketakutan.
"Wahai Abu Sufyan, demi Allah, tidak ada tempat bagimu hari ini kecuali neraka atau kekalahan." Abu Sufyan tersentak, berusaha bertahan. Hanzalah menyerang dengan penuh amarah karena Allah. Tapi dalam suasana genting itu, Syaddad bin Al-Aswad yang melihat Abu Sufyan hampir dikalahkan oleh Hanzalah, seketika ia mengayunkan pedangnya kepada Hanzalah dari kiri, kanan, dan belakang sehingga Hanzalah tersungkur. Tubuh Hanzalah roboh. Dalam kondisi yang sudah parah, darah mengalir begitu deras dari tubuhnya. Ia masih dihujani dengan lemparan tombak dari berbagai penjuru. Dan akhirnya, anak muda ini gugur sebagai syuhada. Namun senyuman tetap mengembang di wajahnya. Ia gugur dalam keadaan suci. Teman-temanku seiman seagama yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW yang diberitahu tentang hal itu kemudian mendoakan. Melihat ke langit, beliau berkata kepada para sahabat, "Aku melihat malaikat-malaikat sedang memandikan Hanzalah bin Abu Amir di antara langit dan bumi dengan menggunakan air mendung yang diambil dari bejana perak." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Aku melihat para malaikat memandikan Hanzalah di antara langit dan bumi dengan air dari kendi-kendi perak, karena ia pergi ke medan perang dalam keadaan junub." Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, "Ketika baginda Rasulullah berkata demikian, aku pergi melihat jenazahnya. Kulihat bulir-bulir air bekas mandi menetes dari kepala Hanzalah." Teman-temanku yang dimuliakan Allah, kemudian beliau mengutus salah seorang sahabat untuk mengabarkan hal itu kepada istri Hanzalah dan menanyakan apa yang dikerjakan suaminya sebelum pergi ke medan perang. Utusan pun datang menemui istri Hanzalah, Jamilah. Kemudian dia menjawab, "Ketika mendengar panggilan perang, Hanzalah suamiku dalam keadaan junub dan beliau belum sempat mandi." Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beruntunglah Hanzalah, syuhada yang telah dimandikan oleh para malaikat. Dia memperoleh kedudukan yang tinggi di hadirat Allah. Itulah sebaik-baik tempat yang tidak semua orang mampu meraihnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ketika jenazah Hanzalah dibawa pulang oleh kaum muslimin, istrinya Jamilah bersaksi tentang keadaannya sebelum perang. Demi Allah, dia belum sempat bersuci dari malam pengantinnya. Ia bergegas menuju perintah Allah. Para sahabat menangis. Sebagian berkata, "Sungguh Hanzalah lebih beruntung daripada seluruh pengantin di dunia." Ia menjadi lambang keberanian, pengorbanan, dan keikhlasan. Ia membuktikan bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya lebih besar daripada cinta dunia. "Hanzalah, engkau tinggalkan dunia di pagi yang suci dengan pakaian jihad dengan hati yang bersih. Belum sempat dunia mengotori jiwamu, sudah langit membuka pintu-pintu rahmat untukmu. Engkau rebah di tanah Uhud, namun jiwamu terbang tinggi, dimandikan oleh tangan-tangan malaikat, dihiasi oleh cahaya keabadian. Wahai Hanzalah, wahai kekasih langit, engkau ajarkan kami makna cinta sejati, bahwa surga lebih layak dirindukan daripada dunia, bahwa satu langkah menuju Allah lebih berharga daripada 1000 malam dalam pelukan dunia. Salam bagimu wahai ghasilul malaikah, engkau yang di bumi menangisi kepergianmu dan langit bersuka menyambutmu.
Demikianlah kisah Handhalah bin Abu Amir. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.